Jumpa lagi teman-teman sekalian. Kali ini topiknya adalah defisiensi vitamin D dan penggunaan obat-obat steroid. Di dunia medis kita tahu penggunaan obat steroid sangatlah umum dilakukan. Misalnya untuk berbagai macam penyakit-penyakit kronik seperti asma, artritis, ulceratif colitis, dan penyakit-penyakit autoimun lainnya, dan lain-lain. Jadi bahkan banyak pasien yang dengan chronic low back pain itu diberikan suntikan steroid epidural ya. Kebanyakan orang, mungkin banyak juga tenaga kesehatan tidak atau belum menyadari bahwa efek yang sangat merugikan dari steroid pada kadar vitamin D dalam badan kita. Jadi singkat kata bisa dikatakan steroid itu memakan vitamin D kita, ya. Jadi memang dari sananya kebanyakan orang itu sudah rendah vitamin D-nya, ya. Mesti diingat bahwa rata-rata kadar vitamin D darah penduduk Indonesia cuma 17,2 tahun 2020 menurut survei dari WHO. Penggunaan steroid ini justru makin menurunkan kadar vitamin D kita. Jadi akhirnya pasien-pasien ini sering menderita akibat konsekuensi dari defisiensi vitamin D dan akhirnya mengalami kelemahan otot yang hebat dan osteoporosis. Selain itu, steroid juga langsung berpengaruh kepada otot dan tulang, memperburuk keadaan kelemahan otot pada pasien-pasien osteoporosis. Jadi kelemahan otot ini terutama menyangkut otot-otot sekitar panggul dan paha pada tungkai bawah ya, menyebabkan kesulitan untuk berdiri dan berjalan. Akhirnya pasien-pasien ini gampang sekali jatuh. Jadi kalau diingat bahwa tulangnya sudah memang lemah karena steroid induced osteoporosis atau osteoporosis yang diakibatkan oleh steroid, akhirnya pasien-pasien ini akan gampang sekali mengalami patah tulang panggul dan tulang vertebra atau tulang belakang ya. Jadi patah tulang panggul itu lebih lagi mengganggu mobilitas pasien dan patah tulang belakang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Steroid ini memang melawan efek daripada vitamin D, antagonisnya ya. Jadi steroid ini termasuk inhaled steroid yang disemprotkan saja ya. Itu melawan efek dari vitamin D. Contohnya pada tulang, vitamin D meningkatkan bone formation, pembentukan tulang dengan merangsang special cell yang disebut osteoblast. Kemudian meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan mencegah secondary hyperparathyroidism, mencegah hiperparatiroid sekunder. Dan sebaliknya, steroid itu melakukan hal-hal yang berlawanan, yaitu dia menghambat osteoblast, kemudian menurunkan penyerapan kalsium dari usus, dan meningkatkan pengeluaran kalsium melalui ginjal, dan menyebabkan secondary hyperparathyroidism. Jadi hiperparatiroid sekunder. Jadi dengan cara inilah, maka steroid itu menyebabkan hasil akhirnya adalah rapid bone loss. Jadi kehilangan jaringan tulang dengan cepat yang akhirnya kita sebut osteoporosis. Jadi juga ada efek lain daripada steroid yang melawan efek dari vitamin D, yaitu vitamin D meningkatkan sistem imun kita, sementara steroid merendahkan imunitas kita. Vitamin D mengurangi tekanan darah, menurunkan tekanan darah, sementara steroid meningkatkan tekanan darah. Vitamin D
menurunkan insulin resistance, sementara steroid meningkatkan insulin resistance. Vitamin D membentuk otot, sementara steroid menyebabkan miopati atau muscle weakness, kelemahan otot. Jadi bagaimana mekanismenya? Salah satu mekanisme yang diketahui adalah steroid itu merubah VDR, vitamin D receptor. Ya, kita ingat vitamin D itu bekerja melalui VDR, melalui vitamin D receptor yang ada di semua sel tubuh kita. Jadi steroid juga meningkatkan obesitas, dan konsekuensinya tentu pada orang obes kita tahu ini justru menurunkan vitamin D yang beredar dalam darah kita. Itu sebabnya banyak sekali ditemukan defisiensi vitamin D pada pasien-pasien yang memakai steroid. Ya. Apakah ada mekanisme lain? Pertanyaannya, kemungkinan iya, dan tentu perlu studi yang lebih lanjut untuk menyingkap hal ini. Jadi sebagai contoh, pemakaian steroid selama 5 hari, singkat saja, menyebabkan peningkatan dari kadar parat hormon dan meningkatnya pengeluaran kalsium di urina. Ya. Jadi pasien-pasien yang pakai steroid dianjurkan, ini ya, dianjurkan untuk meningkatkan dosis vitamin D-nya sampai 2 kali, bahkan 3 kali, sementara masih memakai steroid. Dengan syarat asal mereka tidak mempunyai riwayat batu ginjal. Itulah sebabnya perlu sekali penggunaan vitamin D bersama vitamin K2 ya. Untuk steroid induced osteoporosis, untuk osteoporosis yang disebabkan penggunaan steroid, sayangnya banyak tenaga kesehatan yang tidak memeriksa kadar vitamin D, tetapi langsung saja meresepkan obat-obat anti osteoporosis yang sebenarnya mereka ini tidak bekerja secara efektif pada steroid induced osteoporosis. Jadi tidak efektif pada osteoporosis yang disebabkan oleh penggunaan steroid. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Terima kasih.